Semua aset punya akhir ceritanya, dan ketika ATB berhenti dipakai, entah dijual, hilang, atau terbakar, akuntansi nggak bisa diam saja. Pemberhentian ATB bisa terjadi karena dua hal besar. Pertama, disengaja, dijual, ditukar, atau diserahkan ke pihak lain. Kedua, nggak disengaja, rusak parah, hilang, atau terbakar. Apapun alasannya, ada dua hal yang wajib dilakukan saat ATB diberhentikan. 1. Rekening ATB-nya dihapus dari buku. 2. Rekening akumulasi depresiasinya ikut dihapus. Setelah dua rekening itu bersih, barulah kita lihat hasilnya. Apakah ada laba atau rugi? Kalau nilai yang diterima lebih besar dari nilai buku ATB, perusahaan untung. Kalau lebih kecil, rugi. Dan ini menarik, laba atau rugi pemberhentian itu sebenarnya bukan sekadar untung rugi biasa. Ini adalah sinyal ketepatan taksiran manajemen selama ini. Apakah umur ekonomis dan nilai residu yang dipakai selama ini sudah akurat? Mesin cetak yang sudah nggak bisa memenuhi kebutuhan perusahaan akhirnya dijual. Tapi harga jualnya ternyata lebih rendah dari nilai bukunya, dan selisih itu harus diakui. Percetakan Anjani punya mesin cetak dengan harga perolehan sebesar 6 juta rupiah. Mesin itu sudah disusutkan sebesar 3 juta rupiah. Jadi, nilai bukunya saat dijual tinggal 3 juta rupiah. Tapi pembeli hanya mau bayar 2.500.000 rupiah. Selisihnya, sebesar 500.000 rupiah adalah rugi yang harus diakui. Di jurnal, kasnya masuk sebesar 2.500.000 rupiah di sisi debit. Akumulasi depresiasi mesin di debit sebesar 3 juta rupiah. Ini dihapus dari buku karena mesinnya sudah pergi. Rugi penjualan di debit sebesar 500.000 rupiah. Di sisi kredit, rekening mesin cetak di kredit penuh sebesar 6 juta rupiah. Bersih terhapus dari neraca. Mesin yang sama, nilai buku yang sama, tapi kali ini pembelinya mau bayar lebih, dan itu mengubah segalanya di jurnal. Masih mesin cetak percetakan Anjani yang sama, harga perolehan 6 juta rupiah, akumulasi depresiasi 3 juta rupiah, nilai buku 3 juta rupiah. Tapi di skenario ini, mesinnya laku sebesar 3.250.000 rupiah. Lebih tinggi dari nilai bukunya. Selisih sebesar 250.000 rupiah itu bukan lagi rugi, tapi laba. Jurnalnya hampir mirip, tapi ada satu perbedaan krusial. Kas yang masuk kali ini sebesar 3.250.000 rupiah di sisi debit. Akumulasi depresiasi tetap di debit 3 juta rupiah untuk dihapus. Di sisi kredit, laba penjualan mesin cetak muncul sebesar 250.000 rupiah. Dan mesin cetak di kredit penuh 6 juta rupiah. Laba ini masuk ke laporan laba rugi sebagai pendapatan lain-lain. Kalau tadi ATB berhenti karena dijual, ada kas yang masuk. Kali ini berbeda. Gudangnya terbakar, nggak ada yang dibayar, dan kerugiannya harus langsung diakui. Gudang UD Kencana terbakar pada 1 Juli 2006. Kebakaran merusak 80% dari gudang tersebut. Harga perolehan gudang sebesar 15 juta rupiah. Akumulasi depresiasi sampai akhir 2005 sudah mencapai 5 juta rupiah, dengan tarif depresiasi sebesar 1 juta rupiah per tahun. Karena kebakarannya terjadi di bulan Juli, depresiasi 6 bulan pertama tahun 2006 harus dihitung dulu, sebesar 500.000 rupiah. Jadi total akumulasi depresiasi per 1 Juli 2006 menjadi 5.500.000 rupiah. Bagian yang terbakar sebesar 80%, artinya harga perolehan yang dihapus sebesar 12 juta rupiah. Dan akumulasi depresiasi yang ikut dihapus sebesar 80% dari 5.500.000 rupiah, yaitu 4.400.000 rupiah. Nilai buku bagian yang terbakar berarti 12 juta rupiah dikurangi 4.400.000 rupiah, sama dengan 7.600.000 rupiah. Itulah kerugian yang harus diakui.